Salam para sahabat Good News. Pada saat ini kembali kita bertemu dalam satu acara Walking with Jesus. Dan acara ini adalah acara santai, kita berbincang-bincang dengan bintang tamu kita. Namun sebelum kita memulai untuk pertemuan kita ini, maka mari kita mengawali, kita bersatu dalam doa. Saya akan pimpin doa, mari kita semuanya bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami di surga, segala puji, hormat, serta syukur kembali kami haturkan kehadirat Tuhan. Atas segala berkat yang Tuhan limpahkan, sehingga sepanjang satu hari ini kami boleh beraktivitas dengan baik. Dan pada kesempatan sore hari ini, kami rindu untuk lebih akrab dengan sesama kami, dengan kami semuanya, terlebih kami boleh semakin dekat dengan Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkarya melalui kami semuanya dalam kesempatan ini, sehingga sukacita Tuhan memenuhi kami. Terima kasih Tuhan, semuanya kami haturkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Penebus dan Juru Selamat kami. Amin. Saat ini kita akan bertemu dengan bintang tamu kita, yaitu Bapak Tony Han. Bapak Tony Han ini adalah satu profil, adalah seseorang yang begitu bersemangat. Beliau juga multi talent dan beliau adalah seorang inovator. Beliau seorang desainer. Itu sebabnya pada kesempatan sore hari ini, judul dari pertemuan kita pada acara Walking with Jesus adalah Desainer Sejati. Kita akan memanggil tamu kita, Bapak Tony Han. Selamat sore, Bapak Tony. Selamat sore. Iya, puji syukur ini kita bisa bertemu pada kesempatan yang istimewa ini. Apa kabar, Bapak Tony? Luar biasa. Puji syukur, puji syukur. Ya, saat ini para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, Bapak Tony saat ini beliau dari Surabaya. Beliau dari Surabaya di sekitar jalan. Kalau para sahabat ingin bertemu dengan beliau di sekitar jalan Kedungdoro. Ya, kalau nggak salah begitu. Nanti kita akan bincang-bincang lebih jauh dengan Bapak Tony. Betul ya Pak Tony ya, kira-kira rumah di sekitar jalan Kedungdoro atau bagaimana? Ya, kalau kita tahu Hotel JW Marriott di Jalan Embong Malang, sebelah barat Tunjungan Plaza. Nah,
di sekitar itulah rumah saya. Tepatnya Iya, di iya. belakang Hotel JW Marriott, Pendeta. Iya, iya. Terima kasih. Jadi sangat mudah untuk mencari rumah Bapak Tony Han ini, yaitu di sekitar atau di sebelahnya Hotel JW Marriott. Kalau nggak salah begitu ya, ini tadi ya. Ya, ya Pak Iya. Pendeta. Begini Pak Tony, ini kami sangat berbahagia. Ini satu kesempatan yang istimewa. Kami dari Good News bisa bertemu, bisa berbincang-bincang dengan Bapak Tony kurang lebih 30 menit sampai 45 menit ke depan. Dan tentu ini akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Nah, yang pertama ini Pak Tony, kami ingin mengetahui. Pak Tony, sekarang aktivitas Pak Tony sehari-hari itu baik kerjanya, lalu mungkin di luar setelah selesai waktu kerja dan sebagainya. Itu kira-kira bagaimana Pak Tony? Ya, nah, jadi sementara ini saya masih aktif di bidang desain dan saya berada di salah satu perusahaan di Surabaya, dan perusahaan saya ini adalah salah satu bagian yang menangani semua keperluan dari Bandara Juanda, Surabaya. Jadi segala sesuatu mulai dari signage-nya, lalu renovasi gedungnya, kemudian seluruh kegiatan dari Angkasa Pura, nah dari perusahaan saya lah yang kebetulan diserai oleh Angkasa Pura. Wah, ini luar biasa. Jadi kalau tidak salah tadi yang saya dengar, jadi apa yang ada di Bandara Juanda ini bisa dikatakan itu untuk pengerjaan desainnya atau mungkin hal yang lain diserahkan ke satu perusahaan di mana saat ini Pak Tony Han bekerja di sana. Demikian ya Pak Tony ya? Ya betul Pak Pendeta. Ya tentu, ini sibuk sekali kalau tadi saya dengar. Mulai dari ininya, dari bagian apanya yang saya sendiri kurang tahu ya. Itu seluk-beluknya mengenai itu semua. Jadi para sahabat Good News, Pak Tony ini adalah sebagai seorang desainer di salah satu perusahaan. Nah, kalau kita ke Bandara Juanda, maka kalau kita melihat ada desain-desain di sana, itu hasil karya dari satu perusahaan di mana Pak Tony sekarang bekerja. Nah, ini lebih spesifik ini Pak Tony. Kira-kira atau bisa mungkin diceritakan yang Pak Tony kerjakan dalam perusahaan itu apakah bagian accounting atau bagian manajernya atau bagian apa kira-kira Pak Tony? Kalau boleh tahu. Ya, ya, saya kebetulan berada di perusahaan ini sudah cukup lama ya, hampir 20-an tahun, dan kebetulan saya di situ adalah senior designer. Jadi saya mempunyai beberapa anak buah. Jadi setiap hari maka saya membawai mereka. Iya, ya. Jadi kalau boleh diringkaskan adalah segala hal sehubungan dengan desain, maka itulah yang Pak Tony kerjakan dengan beberapa anak buah. Ya nanti Pak Tony serai bagian ini. Nah, para sahabat, tadi kita sudah mendengar dari bintang tamu kita bahwa beliau, Bapak Tony Han, sudah bekerja khusus di perusahaan itu. Tentu sebelum perusahaan itu di tempat yang lain mungkin ya kita tidak tahu. Tapi nanti kita akan
bincang-bincang. Itu beliau sebagai seorang senior desainer sehingga memiliki beberapa anak buah. Nah, berikut ini kita akan melihat hasil karya dari beliau, dari Bapak Tony Han, yang kita bisa melihatnya. Nah, di situ ada gambar, di situ seorang gadis cantik. Kemudian ada lagi gambar yang lain. Ya, ini sketsa ya, sketsa gadis cantik. Kemudian ada lagi gambar yang lain. Ini gambar Yesus ya, gambar Yesus sedang disalib, kepalanya menunduk. Dan saya lihat dari gambar-gambar tadi sangat sangat inspiratif, sangat bisa, bukan hanya sekedar gambar kalau saya melihat ini. Lalu yang berikutnya. Nah, ini ada gambar Imlek, mungkin bisa ditampilkan lebih besar. Di gambarnya yang full, mungkin gambar full. Bisa mungkin. Nah, ini gambar Imlek. Ya, gambar Imlek. Lalu gambar yang lain tadi bisa juga ditampilkan full mungkin. Iya, nah ini gambar ini, jadi bisa kita lihat di sini. Iya. Lalu mungkin gambar yang awal tadi, yang paling. Nah, ini ada gambar seorang gadis cantik di situ. Lalu ada lagi gambar yang lain. Iya. Yang gambar yang lain mungkin bisa ditampilkan juga. Sudah? Iya. Jadi luar biasa. Ini dengan kita melihat gambar-gambar dari hasil karya Pak Tony ini secara sekilas ini saya bisa menggambarkan atau membayangkan bagaimana itu perlu serius ya, perlu serius untuk menghasilkan satu karya yang seperti itu. Nah, ini kira-kira Pak Tony, untuk menggambar satu gambar, menghasilkan satu karya tadi, itu kira-kira perlu waktu berapa lama Pak Tony? Karena begitu hidup saya lihat di gambarnya itu. Ya, jadi saya yang tadi ditampilkan itu sebetulnya itu adalah sebagian kecil dari hobi saya ya. Jadi saya ini suka melukis sejak kecil. Kata nenek saya itu ketika SD ya, saya pernah saya memang suka menggambar. Bahkan ketika saya SD pada waktu kelas 1, nah di kelas itu ketika diadakan lomba menggambar ya, biasanya anak kecil itu kan menggambar rumah ya toh. Kemudian ada orang di dalamnya, ada kursi. Nah, biasanya itu nampak semua. Nah, pada waktu itu ya entah bagaimana ya, saya pun juga merasa heran kalau saya merenungkan waktu itu. Saya menggambar satu pesawat terbang itu dengan perspektif ya, dengan dimensinya. Nah, ketika dilombakan, pada waktu itu guru saya memenangkan gambar dari teman saya itu yang bentuk rumah, ya seperti anak-anak lah layaknya menggambar gitu. Nah, pada waktu itu saya protes, "Loh Bu, gambar ini kok menang Bu, gambar saya kok kalah." Rupanya guru ini nggak percaya. Kayaknya ini bukan kamu yang gambar, Tony. Ini yang menggambar ini pasti ommu atau kakakmu atau tantemu. Nggak mungkin ini ada anak kelas 1 menggambar seperti ini. Nah, jadi itulah yang sempat diceritakan oleh nenek saya kepada saya.
Jadi memang saya suka menggambar sejak kecil. Nah, tadi yang ditampilkan itu adalah sebagian kecil dari pekarya dari hobi saya. Sedangkan karya kerja saya, tadi saya sudah siapkan di flash disk ya. Maksud saya hasil kerja saya yang ada di Bandara Juanda. Nah, kalau saya menggambar, biasanya saya itu mengikuti mood ya. Kalau saya punya niat menggambar, seperti tadi itu ya, gambaran, mungkin ada gambaran ya, yang orang tua ya. Saya nggak tahu apakah ada orang tua. Nah ini saya menggambar ketika saya malam hari ya, kira-kira jam 12:30 gitu ya, saya terbangun dan bagaimana saya ingin melukis gitu loh. Itu lukisan saya itu melalui cat air ya. Itu saya kerjakan mulai jam 1 dan saya heran seperti air mengalir gitu ya. Dan selesai jam 2:30. Saya pun sampai sekarang juga heran. Kok bagaimana saya bisa mengerjakan seperti itu. Nah, jadi saya biasanya kalau mengerjakan satu lukisan ya, ini lukisan hobi saya ya, biasanya saya kerjakan itu mengikuti mood ya. Sedangkan kalau pekerjaan sehari-hari ya saya kerjakan itu antara 1 jam ya, 1,5 jam gitu. Kadang-kadang sehari itu proyek itu kan banyak dari Juanda ya, dan biasanya kita dibatasi oleh deadline, oleh batas waktu. Dan Bandara Juanda ini, kalau dia mempunyai satu proyek ya, dia nggak mau tahu. Pokoknya instruksi dari Angkasa Pura pusat yang ada di Jakarta, begitu disampaikan ke seluruh Angkasa Pura di Indonesia, termasuk Bandara Juanda. Misalnya malam ini dapat order gitu ya, ada proyek gitu ya, besok pagi minta selesai. Ya, jadi mau tidak mau, saya pun malam hari juga overtime, juga lembur, bisa sampai pagi. Nah, hanya saya bersyukurnya kepada Tuhan, sejak saya masuk di perusahaan ini, sampai detik ini, saya belum pernah untuk masuk bekerja pada hari Sabat. Dan junior-junior saya ini kan anak-anak yang masih baru. Mereka kadang-kadang nyeletuk ya. Pak Tony kok enak ya, hari Sabtu, setiap hari Sabtu selalu libur. Nah, kemudian saya diam saja. Nah, teman-teman saya yang dulu, yang waktu bekerjanya hampir lamanya dengan saya, mereka lah yang menjelaskan, loh, Pak Tony ini memang sejak awal sudah ada perjanjian dengan perusahaan ini. Pak Tony memang setiap hari Sabtu tidak pernah masuk bekerja. Nah, jadi saya bersyukur pada Tuhan bahwa saya ditempatkan oleh Tuhan di satu perusahaan yang mengizinkan saya untuk tidak pernah bekerja pada hari Sabat. Mulai pertama sampai detik ini. Bahkan menelpon pun, mengganggu saya pun tidak pernah. Pimpinan saya. Bahkan lebih daripada itu, saya ini kan juga hobi menyanyi ya. Saya ketika di gereja Jemaat Tidak Dua, saya tergabung di dalam vokal grup ya, grup nyanyi yang namanya Ambasador. Nah, setiap ambasador ini mengadakan kunjungan ke luar kota, bos saya ini justru memberikan uang untuk saya. Ini Ron, untuk kamu di perjalanan. Jadi kan setiap grup saya ini berada di luar kota, menyanyi mungkin di Malang, di Bandung, di Semarang, di Solo, di Jakarta, bahkan sampai acara Festival of Faith ya di UNAI di Bandung, di sekolah kita yang ada di Bandung. Itu pun
dalam waktu 1 minggu saya tidak bekerja. Bahkan pimpinan saya memberi uang saku untuk saya. Nah, jadi saya bersyukur pada Tuhan bahwa saya diberkati oleh Tuhan, diizinkan oleh Tuhan bekerja di satu perusahaan bukan orang Advent, orang Katolik ya, tapi sangat toleran kepada saya. Dan gantinya saya pun juga begitu, karena saya adalah satu-satunya orang Kristen Advent yang berada di situ. Memang ada Kristen yang lain, ada Katolik, satu teman saya, dan satu dari gereja Jawi Wetan. Ya, jadi bertiga kita Kristen, semuanya Muslim. Dan satu-satunya Advent adalah saya. Dan seringkali para penjual buku dari gereja Advent datang ke kantor saya menawarkan. Dan karena seringnya, maka teman-teman saya pun mengenal Advent, gereja Advent atau pekabaran Advent melalui yang datang ke kantor saya. Mungkin seperti itu, Pak Pendeta. Iya, iya. Luar biasa, luar biasa. Tadi kalau saya tangkap tadi, yang kita tampilkan tadi adalah sebagian kecil. Bahkan itu hobi ya, hobi dari Pak Tony yang sejak kecil memang Tuhan titipi satu talenta, satu karunia, yaitu menggambar. Jadi hobi yang tertuang, dan itu tadi sesuai dengan inspirasi. Dan ada satu, atau bukan satu ya, beberapa nanti yang akan kita perbincangkan lagi. Nah, para sahabat, tadi kita sudah mendengar bahwa disampaikan oleh bintang tamu kita, oleh Bapak Tony Han. Beliau adalah seorang yang memang sejak kecil itu suka untuk menggambar. Kemudian tadi sebagian kecil dari hasil karya beliau. Dan saat sekarang ini beliau bekerja, tadi kalau kita mendengar, beliau tetap teguh dalam menjalankan apa yang beliau imani. Salah satunya tadi kita mendengar satu hal yang istimewa, yaitu kalau hari Sabtu beliau tidak masuk kerja, bahkan telepon pun juga tidak, karena sehubungan dengan apa yang beliau imani. Dan itu rupanya tidak menghalangi beliau dalam pekerjaan, tetapi ini terbukti ya, tidak menghalangi, terbukti bahkan pimpinan dari Pak Tony Han memberikan uang saku, dan tadi kita dengar bahkan sampai 1 minggu. Nah, ada beberapa hal yang menarik sehubungan dengan yang beliau sampaikan ini tadi, namun kita ikuti yang break ini dulu. Iya, kita lanjutkan perbincangan kita. Iya, Pak Tony, tadi hal yang menarik ya, hal yang menarik. Jadi Pak Tony tadi menyampaikan bahwa kalau hari Sabtu itu tidak mau untuk bekerja, dan itu sudah perjanjian sejak awal, dan sampai bukan saja menghalangi, tetapi justru hal itu bukan penghalang Pak Tony untuk bekerja, tetapi justru pimpinan malah memberikan uang saku. Tentu ini menjadi satu hal yang menarik, karena yang lain bekerja, Pak Tony libur hari Sabtu, bukannya kemudian uangnya dikurangi, tetapi malah mendapat uang saku. Ini tipsnya, atau kira-kira resep, atau mungkin apa yang Pak Tony lakukan dalam pekerjaan ini sehingga sampai seperti itu. Ini istimewa ini.
Ya, eh, saya ini mempunyai kebiasaan. Jadi saya ini kalau bekerja eh, selalu eh, mengerjakan pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh, ya. Eh, jadi saya sebelum pekerjaan itu selesai, saya tidak akan pernah berhenti. Nah, itu mungkin kebiasaan saya sejak dahulu, ya. Saya merasa bahwa hari Sabtu saya tidak masuk. Jadi setiap hari selalu saya menambahkan jam kerja saya. Bahkan hampir tiap hari, ya, semua teman saya sudah pulang, saya tidak pulang. Saya kerjakan semua pekerjaan yang untuk besok saya kerjakan juga. Sehingga kadang-kadang saya bisa menyelesaikan pekerjaan saya yang untuk 2 hari itu hanya dalam sehari. Kenapa? Karena saya merasa bahwa hari Sabtu saya sudah tidak masuk. Jadi semua pekerjaan saya yang untuk 2 hari atau 3 hari bisa saya selesaikan dalam sehari. Dan saya selalu ditinggali kunci oleh office boy, ya. Jadi Pak Tony, ini kunci untuk Pak Tony. Kan Pak Tony pulangnya malam. Bahkan hampir tiap hari saya bisa pulang sampai jam 10. Bahkan dulu pernah saya selama beberapa bulan saya pulang jam 2, jam 2. Nah, kenapa? Karena pada waktu itu saya merasa bahwa proyek dari Juanda ini memang diminta segera. Nah, jadi saya merasa bahwa kalau proyek ini tidak selesai, maka akan mengurangi income kantor. Nah, jadi saya mempunyai rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan semua pekerjaan itu supaya proyek yang dari Juanda ini cepat selesai dan kita mempunyai nilai plus. Kenapa? Saya pernah mendengar pada waktu kita mengikuti tender, ya, atau lelang, ya. Salah satu karyawan Bandara Juanda mengatakan begini, kita ini senang kalau bekerja dengan kantornya Pak Tony ini. Kenapa? Order malam diberikan, besok kita minta selesai, Pak. Betul. Nah, sedangkan di perusahaan-perusahaan yang lain, mereka tuh bisa terlambat sehari, 2 hari. Nah, jadi karena hal itu, maka saya juga merasa, kan saya bagian dari kantor itu, ya. Dan lebih daripada itu, bahwa setiap hari Sabtu, selama berpuluh tahun, saya tidak pernah masuk. Dan satu-satunya saya yang tidak pernah masuk. Jadi sebagai imbal baliknya, ya, maka saya sebagai umat Tuhan, ya, maka saya tunjukkan bahwa saya punya tanggung jawab di dalam pekerjaan dengan sepenuh hati. Karena apa? Karena saya ingat bagaimana Daniel itu seorang perdana menteri, ya, yang, ya, katakanlah sekarang ini adalah PNS gitu, ya. Tapi dia menunjukkan di dalam pekerjaannya dengan sebaik-baiknya. Nah, akhirnya Raja Nebukadnezar itu mempercayakan kepada dia, memberikan jabatan yang tinggi. Nah, saya terinspirasi dengan Daniel, ya. Bagaimana Daniel ini menunjukkan satu integritas di dalam pekerjaannya. Menurut saya, itulah yang sesungguhnya seorang umat Tuhan harus tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu, Pendeta. Iya. Para sahabat, ada satu yang kita garis bawahi dari apa yang tadi disampaikan oleh bintang tamu kita, oleh Bapak Tony Han, bahwa kenapa kemudian sampai beliau dikasihi, ya, disukai, dikasihi, dipercaya
oleh pimpinan, bahkan tadi kita dengar dari beliau, sampai office boy juga itu mempercayakan kunci ke Bapak Tony Han. Jadi baik pimpinan, baik teman sekerja, juga sampai office boy, semua mempercaya Pak Tony Han. Ini perlu kita garis bawahi. Dikarenakan integritas. Jadi sebagai seorang umat Tuhan yang dengan tekun mempertahankan imannya, itu ditunjukkan melalui integritas yang juga bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Itulah yang tadi disampaikan oleh Bapak Tony Han, sehingga iman diwujudkan atau diejawantahkan, diaplikasikan. Hubungan ke Tuhan baik dan ke sesama juga baik. Itu satu hal yang sangat perlu untuk kita garis bawahi. Nah, para sahabat, kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Bapak Tony Han. Pak Tony, ini yang berikutnya ini Pak Tony. Ini kami semakin penasaran tadi dengan apa yang Pak Tony sampaikan. Jadi tadi Pak Tony sekarang bergereja di Jemaat Tidar 2 dan dulu punya pengalaman yaitu sebagai seorang penyanyi juga. Jadi selain desainer, gambar, kemudian juga olah vokal ya, menyanyi. Wah, betul-betul ini seniman sejati. Mungkin saya salah judul tadi saya ya. Mungkin bukan hanya desainer, tapi seniman sejati ya, mungkin begitu. Karena ya itu tadi, karena saya belum tahu secara jelas ya. Jadi tapi tidak apa-apa, terlepas dari salah judul ini. Nah, Pak Tony, ini sekarang di Jemaat Tidar 2. Dan saya mendengar ini Jemaat Tidar 2 ini dan saya juga sempat mengetahui Jemaat Tidar 2 ini, Jemaat Tidar 2 ini dulu itu sempat kita itu belum punya gereja. Kemudian waktu itu menyewa gereja. Lalu sekarang ini sudah punya gereja, singkat cerita, dan gerejanya sangat bagus. Baru lagi ya. Dan yang lebih istimewa lagi ini orang-orang muda di sana ini sangat aktif. Bahkan ada beberapa yang kemudian berkuliah untuk menjadi pendeta. Nah ini Pak Tony, selain di pekerjaan tadi kita sudah mendengar semuanya, apa yang Pak Tony lakukan dalam pelayanan di jemaat sehingga baik di perusahaan sudah sangat bagus seperti yang tadi kita perbincangan, kemudian pengalaman Jemaat Tidar 2 dari yang belum punya gereja sampai sekarang punya gereja yang bagus dengan orang-orang muda yang penuh semangat ini. Ya, kira-kira gimana Pak Tony? Ya, terima kasih Pak Pendeta. Mungkin saya ingin mundur sedikit saja ya, dan saya akan ceritakan secara cepat ya. Jadi gereja Tidar itu berawal dari gereja yang berada di Jalan Tidar di Surabaya, di mana di gereja itu berdiri adanya adalah karena ada sekolah. Ya, karena ada sekolah maka berdirilah gereja Tidar 21. Nah, mungkin saya akan ceritakan sekaligus ya, bahwa saya ini adalah salah satu murid yang ada di gereja Tidar 21 dulu. Sebetulnya nenek saya ini ingin
menyekolahkan saya di sekolah Katolik di Don Bosco ya, Vincentius. Nah, ketika nenek saya itu membawa saya ke Don Bosco, itu melewati sekolah Tidar ya, di Jalan Tidar yang sekarang masih ada gedungnya ya. Nah, ketika melewati itu, lalu sampailah di sekolah Vincentius, maksudnya saya ini akan didaftarkan di situ waktu saya TK ya. Nah, entah bagaimana, maka sudah tutup pendaftaran, sehingga oleh nenek saya, maka baliklah ke timur ya, melewati lagi sekolah Advent yang ada di Jalan Tidar 21. Dulu namanya Yayasan Pendidikan Masehi Hari ke-7, YPMHK. Nah, pikir nenek saya, maaf, kenapa saya ceritakan nenek? Jadi saya ini dititipkan oleh ayah saya ke nenek saya. Ayah saya ini adalah seorang driver, seorang pengemudi truk ya. Nah, sehingga ada angkutan begitu, membutuhkan waktu sampai berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Nah, sehingga saya dititipkan oleh nenek saya. Nah, oleh nenek saya kemudian didaftarkanlah saya ini ke sekolah Advent di Jalan Tidar 21. Dengan satu pikiran bahwa tahun depan akan didaftarkan kembali di sekolah Katolik Don Bosco. Nah, kemudian singkat cerita, akhirnya saya ini mulai TK sampai saya lulus SMA, saya berada di sekolah Advent. Nah, tapi waktu itu saya belum menjadi seorang Advent. Ketika saya SMP, ya, teman-teman saya itu semuanya berduyun-duyun minta dibaptis untuk jadi Advent. Nah, sampai ketika saya SMA, ayah dari pendeta Hizkia Misa, pendeta Misa, itu menawarkan saya untuk dibaptis. Saya katakan, Pak Pendeta, saya dibaptis tidak mau saya diminta-minta. Biar saya yang meminta. Kalau saya sudah yakin, Pak Pendeta tidak usah meminta, saya yang meminta untuk dibaptis. Nah, ternyata teman-teman saya yang dulunya dibaptis lebih dulu dari saya, sampai detik ini hilang semua. Kenapa? Karena mereka bertujuan untuk dibaptis menjadi anggota Advent supaya uang sekolahnya itu dikurangi. Nah, saya nggak mau seperti itu. Saya dibaptis ini adalah pilihan saya untuk menerima Yesus hidup di dalam kehidupan pribadi saya. Nah, pikiran saya itu SMA sudah seperti itu. Nah, jadi setelah saya dibaptis, lalu saya menjadi anggota Advent, gereja Advent yang resmi ya. Nah, sejak itu saya ditawari oleh pendeta Jinan Sinaga. Tony mau ya untuk menjadi guru sekolah sahabat anak-anak. Saya katakan, Pak Pendeta, saya ini jujur, saya itu sedikit gagap untuk bicara ya. Nah, jadi sepertinya lebih baik orang lain saja, Pak Pendeta. Lalu pendeta ini mengatakan, pendeta Jinan Sinaga ini mengatakan, Ton, kamu tahu, Goliat itu dikalahkan oleh Daud. Daud itu adalah awalnya menolak dia untuk memakai pakaian zirah. Lalu karena dia terpanggil, maka dia mau ke medan perang menghadapi Goliat. Nah, kemudian pendeta ini mendoakan saya, entah bagaimana, saya mau menerima tugas itu. Jadi di Tidar 21, saya ini pernah melayani sebagai guru sekolah sahabat anak-anak, ya, kindergarten, kemudian guru sekolah sahabat pra remaja, guru sekolah sahabat remaja, guru sekolah sahabat pemuda, kemudian guru sekolah sahabat dewasa, lalu pemimpin sekolah sahabat, kemudian
ya mungkin Tuhan yang menunjuk saya, lalu Tuhan mempercayakan saya sebagai ketua jemaat, ya. Dan setelah kita berbakti beberapa tahun di Jemaat Tidar 21, kemudian gereja ini berpisah, ya. Gereja ini berpisah bukan karena bertengkar, ya, tapi berpisah karena untuk mengembangkan gereja ini. Dan gereja Tidar 21 itu menjadi 5 jemaat, ya. Gereja Tidar 1 yang berada di Kutisari, gereja Tidar 2 di mana saya bergereja sekarang berada di Simo Gunung Baratol, di mana Pak Pendeta Kurnedi pernah berapa tahun yang lalu menjadi gembala jemaatnya. Kemudian gereja di Dharma Usada Indah, kemudian gereja Tandes dan Simo Gunung Baratol. Nah, kemudian saya sekarang bercerita tentang gereja Tidar 2 yang sekarang berada di Simo Gunung Baratol. Nah, di gereja ini saya awalnya kenapa? Saya lebih suka hal-hal yang bersifat seni daripada pegang duit. Karena saya bukan seorang akuntansi, ya. Nah, pada waktu itu ketua jemaatnya adalah Bapak Sukarmen. Gereja ini berawal dari rumah yang sangat jelek, ya. Rumah itu dindingnya dari gedek, ya. Dan kita kebaktian dengan menggelar tikar dan tidak ada lampu listrik. Kita hanya dengan lilin. Nah, ketika kita berada di gereja itu, beberapa saat kemudian kita didatangi oleh petugas dari Koramil. Lalu saya kebetulan yang keluar, ya, ini pada hari Rabu, satu kebaktian permintaan doa. Saya keluar, kemudian saya tanya, Pak, Bapak kesini ada keperluan apa? Lalu Bapak ini mengatakan, Pak, saya ini mau membuktikan akan laporan dari warga di sini bahwa gereja ini adalah tempat ini adalah dipakai untuk tempat kebaktian atau gereja. Saya katakan, iya benar Pak. Lalu laporannya apa lagi Pak? Saya tahu bahwa laporan ini adalah laporan yang sumbang, laporan yang negatif, ya. Dianggap gereja kita itu seperti gereja-gereja Pantekosta yang pakai drum, yang hiruk pikuk, yang mengganggu tetangga kanan kiri. Lalu saya katakan, Pak, gereja kami ini adalah gereja yang berada di seluruh dunia. Nah, seperti Bapak lihat, suasana dari kebaktian gereja kami ini seperti ini. Tidak mengganggu, hening. Oh iya Pak. Lalu saya katakan bahwa gereja kami ini adalah setiap hari Sabtu kita berbakti. Dan kami ini adalah yang lebih dekat Pak dengan Muslim. Oh iya, kami tidak makan babi, kami tidak minum teh, kami tidak makan udang, kami tidak merokok, dan sebagainya. Kalau Bapak datang ke Irak, Bapak akan menemui gereja kami ini. Oh iya. Jadi gantinya petugas Koramil ini ingin mengorek ingin membuktikan laporan yang negatif, ya. Ternyata malah dia mendengarkan laporan tentang gereja kita yang saya sampaikan kepada Bapak ini. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Nanti saya laporkan kepada pimpinan kami. Akhirnya sejak saat itu kita berbakti tanpa ada gangguan apapun, ya. Nah, kecuali beberapa waktu kemudian ada salah satu RW di tempat itu yang rupanya dia baru pulang dari haji, mereka tidak setuju, ya. Dan akhirnya kita meminjam, ya, satu gereja yang ada di Simo Manggarjo yang dulu Pak Pendeta juga pernah berbakti juga, ya, hanya beberapa saat. Kemudian kita kembali lagi dan sampai saat ini. Dan yang luar biasanya adalah gereja ini adalah anggota-anggotanya orang-orang yang sederhana, ya. Tetapi gereja ini sangat kompak dan sangat bersatu. Kita tidak pernah berambisi untuk ingin jabatan, ya. Semuanya kita bersatu padu untuk bagaimana memajukan pekerjaan Tuhan ini. Nah,
ada sesuatu yang luar biasa. Pada waktu akhir tahun 2019 ya, kita ini mendapat surat ya, surat dari Pemda, pemerintah daerah Surabaya, bahwa dalam surat itu dikatakan bahwa kita ini mendapat bantuan ya dari pemerintah daerah Surabaya untuk gereja. Nah, kemudian di dalam surat itu diminta supaya menghadiri rapat yang diadakan di Tretes. Lalu pada waktu itu kita utuslah Bapak Suramin untuk menjadi utusan. Kemudian setelah balik, Bapak Suramin memberikan laporan bahwa dia terheran-heran 500 undangan hanya satu yang Kristen, ya. 499 ini Muslim semua. Nah, satu Kristen ini adalah Kristen kan banyak ya, ada Katolik, ada Protestan, ada Pantekosta, ada Advent. Nah, satu-satunya Kristen ini adalah Advent. Dan Advent ini pun sebetulnya kan banyak ya. Di seluruh Jawa Timur ini kan banyak Advent ini. Tetapi kenapa Advent ini hanya tidak dua yang diundang? Nah, akhirnya ya kita mengadakan rapat majelis, akhirnya bantuan ini kita terima dan kita doakan. Dan maka kita diundang untuk ke kantor Provinsi Jawa Timur ya, untuk menerima laporan ya, untuk menerima uang yang diberikan oleh pemerintah daerah. Nah, ini adalah terjadi pada waktu awal tahun 2020. Itu adalah permulaan dari pandemi COVID-19 ya. Saya masih ingat kira-kira itu awal Maret ya. Nah, kemudian pemerintah daerah memberikan jangka waktu ya, bahwa kita harus membangun, selesai bangunan itu dalam jangka waktu 3 bulan. Ya. Lalu akhirnya kita terima ya, dan kita rundingkan, kita rapatkan dengan majelis di gereja. Ini bagaimana? Apa kita mungkinkah menyelesaikan bangunan ini dalam 3 bulan dengan kondisi pandemi COVID-19 yang baru saja ke Indonesia? Dan akhirnya, singkat cerita, mulai awal Maret ya, lalu pembangunan gereja ini baru selesai pada hampir ya, mendekati akhir dari 2020 ya. Dan waktu itu Pemda selalu menelpon saya. Kebetulan sebetulnya ya ketua jemaat di tempat kita ini ada 2 ya. Jadi Pak Andre Gunawan dan saya. Pada waktu itu Pak Andre Gunawan sedang punya tugas kantor di Sumbawa. Lalu sayalah yang harus mondar-mandir dengan Pak Suramin ke provinsi, ke kantor provinsi ya, ke Pemda, dan juga dengan Pak Mulyono yang pada waktu itu sebagai kepala bangunan. Maka kita bolak-balik ya. Kadang-kadang kita harus datang ke Bank Jatim untuk mengambil uang bersama dengan Saudari Yuni sebagai bendahara jemaat. Dan puji Tuhan, singkat cerita ya, maka kita dapat menyelesaikan pembangunan itu. Sebetulnya kita terlambat sekali. Kita hanya dibatasi waktu 3 bulan. Saya katakan kepada wakil dari pemerintah daerah, Bu, sepertinya tidak mungkin, Bu. Kenapa? Karena pemerintah pusat itu menganjurkan bahwa kita harus mempraktekkan 3M ya, termasuk menjaga jarak. Nah, kalau kita bekerja kan tidak mungkin kita menjaga jarak. Ya.
maka berbagai alasan saya sampaikan. Nah, akhirnya rupanya dapat memaklumi ya, dan akhirnya kita menyelesaikan pembangunan ini pada waktu, kalau tidak salah ya bulan Juni ya, bulan Juni atau ya Juni Juli lah, hampir mendekati akhir tahun. Nah, jadi sekarang kita sudah memiliki gereja yang baru, dan gereja ini berada di lantai 2, dan gereja yang lama itu dipakai sebagai tempat kalau kita mengadakan pertemuan atau ada acara-acara yang membutuhkan ruangan lebih, maka kita menggunakan ruangan yang di bawah atau ruangan bekas gereja yang lama. Dan kita pun punya pastori sudah lebih luas lagi daripada pastori yang lama. Nah, mungkin seperti itu, Pak Pendeta. Dan lebihnya juga gereja diterima oleh warga setempat. Kenapa? Karena kita ini dengan warga setempat selalu guyup ya. Kita tidak pernah menjaga jarak. Kenapa? Contohnya, kalau mendekati puasa atau puasa seperti sekarang ini ya, biasanya kita selalu menyiapkan takjil. Dan pada waktu mendekati Lebaran, kita memberikan bingkisan. Kita selalu mengadakan acara-acara bakti sosial. Dan pernah juga kita memberikan bantuan untuk material bangunan ketika masjid yang berjarak 100 meter dari gereja kita, yang sesungguhnya pada waktu dulu ada aturan bahwa kalau ada gereja yang dibangun dengan jarak 100 meter dengan masjid, itu dilarang. Tapi sekarang dengan adanya kita yang selalu dengan warga itu melebur ya, dan juga Pendeta Kurnaidi pun pernah merasakan ketika Pendeta Kurnaidi pernah menjadi gembala di sana ya, bagaimana kita itu menyatunya dengan warga setempat. Dan akhirnya oleh karena sikap itu dari seluruh anggota, maka kita membangun gereja sudah nggak jadi masalah lagi. Maksud saya merenovasi gereja ya, karena dulunya kita takut. Kenapa? Takut kalau kita membangun gereja seperti kita membangunkan singa dulunya ya. Tapi karena kita sering membaur dengan warga, dan warga pun sangat menerima kami, bahkan pendeta-pendeta kami pun selalu ditanya oleh mereka, mana Pak Pendeta Kurnaidi, kapan balik kemari, mana Pendeta Boyo, mana Pendeta Sugeng. Dan akhirnya gereja kami ini diterima dengan 10 tangan, 10 jari maksud saya. Nah, mungkin seperti itu Pendeta Kurnaidi. Iya. Wah, luar biasa ini Pak Tony. Jadi para sahabat Good News, tadi kita bisa mendapatkan satu pengalaman ya dari apa yang disampaikan oleh Bapak Tony Han, bintang tamu kita pada malam hari ini. Bagaimana pengalaman beliau mulai dari Tidar 21 yang waktu itu berada di Jalan Tidar, hingga kemudian pengembangan jemaat sehingga ada beberapa jemaat. Beliau sangat aktif dalam kegiatan-kegiatan gereja, dan dinyatakan melalui wujud iman yang nyata dari gereja yang dari rumah yang dindingnya dari bambu ya tadi, hingga sekarang. Dan yang lebih ajaib lagi tadi disampaikan oleh beliau bahwa Tuhan melalui pemerintah dan melalui masyarakat sekitar itu menyalurkan berkatnya, sehingga di luar pemikiran manusia, di luar prediksi siapapun, gereja Tidar 2 bisa sampai sekarang
menjadi berkat bagi masyarakat. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Tony Han, selalu akrab dengan masyarakat dan dekat dengan Tuhan. Dan itulah rupanya kunci, kalau saya bisa menangkap satu-satunya kunci tadi, yaitu bagaimana kita, umat Tuhan, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, sambil menjadi berkat bagi sesama kita, maka Tuhan tidak kurang jalan untuk melimpahkan berkat-berkat-Nya kepada kita untuk juga menjadi berkat bagi sesama. Nah, Pak Tony, ini dikarenakan waktu yang terbatas, sebenarnya saya ingin bertanya masih banyak lagi ini. Tapi dikarenakan waktu yang terbatas, maka kita sudah akan mengakhiri pertemuan kita ini. Mungkin ada closing statement dari Pak Tony yang Pak Tony ingin sampaikan untuk kita semuanya. Ya, silakan. Begini, Pak Pendeta, sebelum saya menyampaikan closing statement, mungkin saya ingin memberikan tip ya kepada anak-anak muda yang sekarang masih kuliah. Saya pada waktu lulus SMA, saya itu bercita-cita ingin menjadi dokter, ya. Nah, tetapi waktu itu ada seorang yang menawarkan saya, Ton, saya mau membiayai kamu sekolah, tetapi kamu harus ke UNAI, sekolah pendeta. Saya katakan, maaf, Tante, itu ada seorang ibu, saya tidak ingin jadi pendeta, saya katakan, saya ingin menjadi seorang dokter. Nah, rupanya Tante itu tidak mau. Oh enggak, Ton, kalau kamu jadi dokter saya nggak mau, saya ingin kamu jadi pendeta. Oh enggak, Tante, akhirnya saya tolak ya. Nah, kemudian saya waktu itu saya mendaftar ke ITS ya, dan saya diterima, saya ambil jurusan kimia. Nah, kondisi ayah saya pada waktu itu sakit. Saya adalah anak pertama dari 6 bersaudara. Nah, semua adik saya ini masih sekolah. Lalu ayah saya ini memberikan satu tawaran, Ton, kamu pilih, kamu kuliah di ITS atau adik-adikmu tidak sekolah. Saya katakan kepada ayah saya, wah saya tidak mau, Pak. Saya kuliah dan anak-anak dan adik-adik saya sekolah. Lalu ayah saya mengatakan, oh itu tidak bisa, Ton. Kamu pilih salah satu. Jadi saya dengan berat hati, akhirnya saya merelakan diri untuk saya tidak kuliah di ITS. Ya. Saya katakan biar adik-adik saya yang sekolah, saya tidak sekolah. Nah, lalu saya bekerja ya, saya mencari uang dengan menggambar ya, dan hasilnya saya pakai untuk kuliah, dan saya kuliah di Akademi Seni Rupa Surabaya. Mestinya saya ingin ke Jogja, ke Sestri ya, seni rupa di Jogja. Nah, akhirnya saya sekolah seni rupa di Surabaya yang kampusnya berada di Balai Pemuda. Nah, waktu saya kuliah, saya tidak pernah masuk hari Sabtu dan hari Rabu. Ya. Nah, saya ini punya kelompok. Nah, pemimpin kelompok saya ini selalu mencari saya setiap hari Rabu malam, ya, karena setiap Rabu malam saya berada di gereja mengikuti kebaktian doa, dan setiap hari Jumat malam, ya, Jumat malam ada kuliah. Saya tidak pernah masuk. Nah, ketua kelompok saya itu adalah selalu mencari saya, lalu bertanya kepada saya, Ton, kamu tuh setiap hari Rabu dan hari Sabtu kok tidak pernah masuk kamu tuh? Saya katakan, oh saya ada ibadah. Nah, rupanya dia tidak percaya. Secara diam-diam dia membuktikan. Dia tanya, gerejamu di mana? Gereja saya di Jalan Tida 21. Lalu dia datang. Saya juga kaget pada satu hari Sabat ya. Dia datang tanpa memberitahu saya. Loh, saya kaget. Loh, itu kan ketua kelompok saya. Nah, singkat cerita, akhirnya dia menjadi Advent. Bukan hanya dia yang menjadi Advent, ya. Istrinya menjadi Advent, keluarganya menjadi Advent. Dan pemimpin kelompok saya ini adalah saudara Abraham.
mungkin pendeta Kurnaidi mengenal ya. Saudara Abraham ini adalah anggota gereja Advent dari Dharma Husada Indah. Nah, kemudian saudara Abraham ini rumahnya tidak jauh dari rumah saya, yaitu di Pelemaan. Nah, setiap ke gereja, dia selalu melewati satu rumah, ya, baru ke rumah saya. Nah, rupanya ada seseorang yang memperhatikan. Setiap Sabat kok selalu ada seseorang yang mampir ke rumah saya. Nah, akhirnya bertanya kepada adik saya, itu kakakmu kemana? Oh, kakakku ke gereja. Akhirnya bertanya, boleh saya ikut? Lalu adik saya mengatakan kepada saya, oh ya silakan saja. Singkat cerita, akhirnya orang yang bertanya ini ikut sama-sama kita ke gereja. Maksud saya dengan Abraham. Dan orang ini akhirnya dibaptis dengan istrinya ya. Dan anaknya juga menjadi Advent. Dan orang ini adalah saudara Paul Billy Muningka. Jadi saya juga heran ya. Tidak kuliah karena itu adalah hari ibadah. Saya malam Sabat tidak kuliah karena itu adalah hari Sabat. Bahkan kalau saya boleh mundur sedikit, waktu saya masih SMP juga begitu. Ada tetangga saya tanya kepada adik saya, Den, itu kakakmu tuh kemana? Hujan-hujan deras ya, pakai daun pisang ya. Kan saya waktu itu nggak punya payung ya. Banjir-banjir itu kemana? Adik saya bilang, oh kakak saya itu ke gereja katanya. Singkat cerita, akhirnya tetangga saya ini bilang sama adik saya, boleh saya ikut ke gerejanya? Oh boleh. Lalu tetangga saya ini akhirnya ikut saya ke gereja dan menjadi Advent. Dia adalah seorang Muslim, ya, namanya Muhammad Sadkur, dan sekarang terpisah dengan saya. Dia sudah pindah keluar kota. Jadi singkat cerita, saya tidak pernah secara khusus menginjil, ya. Ya, saya tunjukkan dengan apa yang saya imani. Jadi saya ingin memberikan tips ya kepada anak muda Advent ya, yang kuliah. Jangan pernah saudara kuliah pada hari Sabat. Ya. Kenapa? Kalau kita kuliah pada hari Sabat, saudara tidak menunjukkan satu integritas. Sebagai closing statement saya adalah, without God, we are nothing. Kita tanpa Tuhan, segala sesuatu yang kita capai, itu tidak ada artinya. Jadi, dahulukanlah Tuhan, maka Tuhan akan memberikan semuanya, akan menambahkannya kepada kita. Nah, itu biasakanlah saudara sejak saudara kuliah ya. Kita tidak harus sekolah di sekolah Advent. Kita tidak harus kuliah di Universitas Advent. Saudara bisa kuliah di tempat lain. Saudara bisa bekerja di tempat lain. Tidak harus bekerja di organisasi Advent. Bukan berarti tidak boleh, silakan ya. Saudara kan punya selera ya, punya bakat ya. Saudara bisa bekerja di tempat lain, tetapi tunjukkanlah integritas kita. Hari Sabat ya saudara ke gereja. Jangan karena merasa ditakuti nanti kalau saya ke gereja tidak bekerja hari Sabat, nanti saya dipecat oleh bos saya. Saya nanti tidak akan kehilangan pekerjaan. Saudara jangan pernah merasa takut ya. Utamakanlah Tuhan. Jika saudara utamakan Tuhan, maka Tuhan akan memberikannya semuanya kepada kita. Mungkin itu Pak Pendeta sebagai closing statement saya. Baik, terima kasih banyak ini Pak Tony. Wah, satu pengalaman, satu bincang-bincang yang luar biasa dan menjadi berkat untuk kita semua. Ya, ini untuk menghubungi Pak Tony. Ini di nomor berapa kira-kira kalau misalnya ada siapapun yang ingin berbincang-bincang lebih jauh
dengan Pak Tony. Kira-kira ada nomor yang bisa diberikan ke kita semua mungkin? 0821 32 52 53 78. Ya, jadi itu tadi para sahabat, nomor kalau kita menghubungi Bapak Tony Han, bintang tamu kita pada malam hari ini, dan masih banyak hal yang beliau belum sampaikan, termasuk talenta beliau dalam menyanyi, dalam mendesain grafis, melukis, ya, dan banyak hal. Itu kami persilahkan untuk para sahabat langsung menghubungi beliau sehingga bisa lebih akrab. Baik, kita akan menutup pertemuan kita pada kesempatan ini. Kami minta Pak Tony untuk memimpin kita dalam doa. Monggo Pak Tony. Oke, baik, terima kasih. Kita sama-sama bersatu dalam doa. Bapa kami yang Maha Kasih, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada Tuhan, karena begitu besar kasih Tuhan kepada masing-masing kami. Kami adalah yang tidak layak. Tapi karena kasih Tuhan, maka Tuhan telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami adalah debu. Tuhan, ampuni segala dosa dan salah kami terlebih dahulu, agar supaya pekabaran dari acara yang sudah kami nikmati pada malam hari ini dapat menjadi satu berkat di dalam kehidupan kami, di dalam kami menjalani kehidupan kami, baik yang masih duduk di bangku sekolah maupun yang kuliah ataupun yang sudah bekerja. Bapa kami surga, kami bersyukur oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, maka Tuhan masih memberikan kehidupan kepada kami. Bapa kami surga, ajarkanlah kepada kami untuk menghargai setiap titik dari berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa kami surga, kami mohon Engkau akan memberkati semua yang mengikuti acara ini, agar supaya di dalam situasi yang sekarang kami alami, yaitu dengan pandemi COVID-19, mungkin ada di antara kami yang kehilangan pekerjaan, mungkin kehilangan orang yang kami cintai, atau anak-anak yang sekolah terpaksa harus berada di rumah, atau mungkin yang lain. Tuhan Bapa, biarlah Tuhan akan menilik menolong kami. Kami percaya Tuhan adalah sebagai Bapa kami yang selalu memperhatikan, bahkan lebih mengetahui daripada kami sendiri. Bapa kami surga, kami mohon Engkau akan memberkati kepada Pendeta Kurnaidi dengan Ibu Kurnaidi serta putranya Ariel, sehingga acara yang diadakan setiap minggu, bahkan setiap pagi, akan menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan. Kami percaya bahwa acara ini adalah tidak akan sia-sia, tetapi akan menjadikan berkat bagi kami. Bukan hanya di dunia ini, tetapi bila mana Engkau yang tidak lama akan datang ke dunia ini menjemput kami, akan membawa kami berada di dunia yang baru, dan kami akan menikmati satu sukacita untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, oleh karena Tuhan sudah mendengarkan doa kami, dan Tuhan telah memberikan yang terbaik kepada kami, lebih dari apa yang kami minta dari Tuhan. Semuanya kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Demikianlah para sahabat untuk pertemuan kita pada kesempatan ini. Dan saya, Pendeta Kurnaidi, bersama dengan seluruh kru yang ada di Good News Studio, demikian juga bintang tamu kita, Bapak Tony Han, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita untuk saat ini. Dan semoga kita semuanya bertemu kembali untuk pertemuan kita yang berikutnya hari Selasa depan,
jam 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan sekali lagi kami berterima kasih kiranya Tuhan semakin memberkati kita semua. Sampai jumpa, salam sehat.